Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vivi Rahmawati dengan NIM akhir 042. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial menggunakan aplikasi Smart TLS 4. Kebetulan saya menggunakan Smart TLS 4 ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data statistiknya, mengambil dari data skripsi ya teman-teman. Ini langsung saja kita save. Di sini ada 120 responden, langsung di save. Kita masukkan ke Smart TLS. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan eh, uji statistik yang dilakukan ini adalah eh, menggunakan Smart TLS dengan evaluasi outer model dan inner model. Nah, evaluasi outer model ini bertujuan untuk mengetahui apakah indikator yang digunakan dalam penelitian telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas dalam mengukur konstruk atau variabel laten. Pengujian ini yang dilakukan meliputi convergent validity, kemudian discriminant validity. Kemudian kalau evaluasi inner model itu bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel dalam model penelitian serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Nah, pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai R square, Peck coefficient, kemudian bootstrapping, eh, yang digunakan untuk memperoleh nilai T statistik dan p-value sebagai dasar pengambilan keputusan terhadap hipotesis penelitian. Nah, uji mediasi ini, nah, dalam data statistik tadi kan harus diasumsikan ke variabel mediasi ya. Nah, uji mediasi ini untuk mengetahui apakah variabel mediasi mampu menjembatani pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kita langsung saja ke tutorial cara pengerjaannya ya teman-teman. Name ini dikasih nama terserah teman-teman. Kalau saya dinamain UAS statistik already. UAS statistik dua. Nah, di sini teman-teman import data file, klik. Nah, tadi data yang di Excel ini dimasukkan data skripsi tadi itu ya teman-teman. Sudah masuk, lalu klik import. Kemudian klik back, klik create model. Nah, yang model type ini diganti dengan PLSM. Model namanya juga dinamain terserah ya teman-teman ya. Save. Nah, kemudian setiap variabel itu dimasukkan dengan klik shift panah bawah. Kita tarik, kita namain. X1-nya itu adalah kemudahan. Sebelumnya, teman-teman, saya mau menjelaskan bahwa penjelasan model penelitian ini terdapat 4 variabel, yaitu kemudahan, keamanan, kepercayaan, dan perilaku pemakaian. Jadi seperti di, nah, X1 sampai X14 ini itu variabel X1 yang dinamakan kemudahan. Kemudian X2-nya adalah keamanan, X3-nya adalah kepercayaan, dan Y-nya adalah
perilaku pemakaian mobile mobile banking. Nah, kemudahan dan keamanan ini berperan sebagai variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Kita klik dulu aja kali ya. Kemudahan. X2-nya per variabel juga dinamain keamanan. X3-nya, maaf, dinamain juga kepercayaan. Y-nya perilaku memakai. Nah, nah, kenapa kepercayaan ditaruh di ini kan sama-sama X-nya ya, variabel X-nya. Nah, tetapi kita asumsikan variabel X3-nya ini menjadi mediasi gitu, teman-teman. Jadi ditaruh di tengah sini. Hmm. Kemudian klik connect untuk mengonekkan setiap variabelnya. Kemudahan dikonekkan ke kepercayaan. Kepercayaan, keamanan juga, kepercayaan diharapkan untuk memengaruhi perilaku pemakaian, dikonekkan. Tetapi kemudahan dan keamanan ini juga dikonekkan ke perilaku variabel independennya. Mohon maaf, variabel dependennya. Jadi Y ini kan variabel dependen ya. Kita var- eh, nah, sudah dikonekkan, lalu klik calculate untuk mengetahui ini, untuk mengetahui outer modelnya. Nah, saya ulang ya, guys. Terus tadi klik calculate, klik PLSM algorithm. Lalu open report ini dicentang ya teman-teman. Lalu klik start calculation. Jangan lupa ini di page start. Kita tunggu. Nah, yang kita cari adalah outer loadingnya. Outer loading R square F square construct reliability and validity, discriminant validity, dan model fit-nya. Kita lihat outer loading-nya. Nah, ini outer loading-nya. Untuk R square-nya, ini ya teman-teman.
Kemudian kita F square-nya juga ini kurang dari 0,05. Kemudian construct reliability and validity dan discriminant validity. Dan juga model fit-nya. Model fit-nya ada dua. Lalu kita ke bootstrapping. Untuk mengetahui path coefficient-nya. Klik. Nah, ini path coefficient-nya hasil mediasi ya teman-teman. Mohon maaf suaranya agak berisik. Lalu kita cari Q2-nya. Apa ya namanya ya? Dengan klik calculate, PLS predict, start calculation. Nah, ini klik yang LV ya. PLS predict LV summary. Ini ada Q2 prediknya. Nah, lalu kita analisis. Saya udah menyiapkan analisisnya. Nah, di sini soal yang pertama ada model penelitian atau kerangka konseptual. Model penelitian ini dibuat untuk mengetahui apakah kemudahan dan keamanan dapat mempengaruhi perilaku pemakaian mobile banking secara langsung maupun tidak langsung melalui kepercayaan. Jadi, alurnya adalah kemudahan dan keamanan mempengaruhi kepercayaan. Setelah itu, kepercayaan diharapkan mempengaruhi perilaku pemakaian. Selain melalui kepercayaan, kemudahan dan keamanan juga diuji pengaruh langsungnya terhadap perilaku pemakaian. Nah, jadi konsep konsep kerangka konseptualnya seperti ini, teman-teman. Kemudian yang kedua, buatkan hipotesis penelitian H1 dan H0. H1-nya pengaruh kemudahan terhadap kepercayaan. Hipotesis pertama menyatakan bahwa H0-nya itu kemudahan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan. Nah, H1-nya menyatakan bahwa kemudahan berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Artinya, semakin mudah mobile banking digunakan, maka pengguna akan semakin percaya terhadap layanan tersebut. Kemudian H2-nya itu pengaruh keamanan terhadap kepercayaan. H0-nya keamanan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan. Dan H2-nya, H1-nya, mohon maaf, itu keamanan berpengaruh positif terhadap
Kepercayaan artinya jika pengguna merasa data dan transaksi mereka aman, maka tingkat kepercayaan terhadap mobile banking akan meningkat. Seperti itu. Kemudian tiganya, pengaruh kemudahan terhadap perilaku pemakaian. Itu H0-nya, kemudahan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pemakaian mobile banking. H1-nya, kemudahan berpengaruh positif terhadap perilaku pemakaian. Artinya, semakin mudah digunakan, maka semakin sering pengguna memakai mobile banking. H4-nya, pengaruh keamanan terhadap perilaku pemakaian. H0-nya sama ya, tidak berpengaruh positif. H1-nya berpengaruh positif terhadap perilaku pemakaian. Artinya, pengguna akan lebih tertarik menggunakan mobile banking jika merasa sistemnya aman. Seperti ini, semakin baik tingkat keamanan yang dirasakan pengguna, maka perilaku pemakaian terhadap teknologi tersebut akan meningkat. H5-nya pengaruh kepercayaan terhadap perilaku pemakaian. Nah, kepercayaan ini juga tidak, H0-nya kepercayaan tidak berpengaruh positif, sedangkan H1 kepercayaan berpengaruh positif. Nah, artinya eh, semakin tinggi kepercayaan pengguna, maka semakin tinggi pula keinginan mereka untuk menggunakan mobile banking. Kemudian yang H6-nya itu kepercayaan tidak memediasi pengaruh kemudahan terhadap perilaku pemakaian mobile banking. Kemudian H1-nya kepercayaan memediasi pengaruh kemudahan terhadap perilaku pemakaian mobile banking. Artinya, artinya ketika pengguna merasa mobile banking mudah digunakan, mereka akan lebih percaya dan kepercayaan tersebut akhirnya mendorong pengguna mobile banking. Mobile banking. Kemudian H7-nya pengaruh mediasi kepercayaan pada hubungan keamanan terhadap perilaku pemakaian. H0-nya tidak memediasi juga, kepercayaan tidak memediasi terhadap perilaku pemakaian. H1-nya kepercayaan bisa menjadi perantara antara kemudahan dan perilaku pemakaian. Maksudnya ketika pengguna merasa, mohon maaf, ketika pengguna merasa sistem aman, kepercayaan mereka meningkat dan akhirnya membuat mereka lebih sering menggunakan mobile banking. Jadi keamanan dapat meningkatkan perilaku pemakaian secara tidak langsung melalui peningkatan kepercayaan pengguna. Kemudian, lakukan pengujian dan analisis data tersebut berdasarkan evaluasi outer model. Tadi pengujiannya udah ya di Smart PLS tadi. Nah, hasil convergent validity. Kita lihat di PLSM algorithm, klik start calculation. Nah, yang dilihat outer loadings, teman-teman. Outer loadings. Nah, ini langsung disimpan di Excel ya, teman-teman ya. Disimpan di Excel, kemudian disalin, maaf, kemudian disalin di sini outer loadingsnya. Nah, disclaimer, tadi yang hipotesis itu gimana sih? Hipotesis dinyatakan berpengaruh atau tidak berpengaruh. Nah, ini dilihat dari berdasarkan hasil pet coefficient, khususnya melihat dari nilai T statistik dan p-values. Kalau T statistiknya lebih besar dari 1,96, itu signifikan. Kalau p-value-nya 0, lebih besar dari 0,05, itu juga signifikan. Jadi, jika kedua syarat tersebut terpenuhi, maka hipotesis diterima atau berpengaruh. Seperti itu. Kemudian yang pertama hasil convergent validity analysis ini sudah disalin ya teman-teman. Nah, untuk
melihat convergent validity-nya, apakah indikator yang digunakan sudah benar dalam mengukur variabelnya. Berdasarkan hasil outer loading di atas, hampir seluruh indikator memiliki nilai loading 0,70, lebih besar dari 0,70, dan dapat dinyatakan valid secara konvergen. Namun terdapat satu indikator yang belum diperhatikan, yang X2 ini ya teman-teman. Ini lebih kecil daripada, nah ini X X2 satunya memiliki nilai outer loading sebesar 0,131, jauh di bawah ambang batas 0,70. Nah, berarti nilai ini sangat rendah sehingga indikator tersebut kurang mampu menjelaskan variabel keamanan dan sebaiknya dihapus dari model penelitian. Sedangkan indikator lainnya sudah memenuhi syarat sehingga bisa digunakan dalam analisis selanjutnya. Nah, ini lebih besar dari 0,70 semua ya teman-teman ya. Kecuali yang X2 ini teman-teman, yang merah ini. Nah, seperti itu. Jadi seluruh indikator lainnya X1, X1, 1, X1, 4, X1, 2, 2. Ini teman-teman ya. Memiliki nilai loading berkisar antara 0,761 hingga 0,869, yang berarti indikator-indikator tersebut telah memenuhi syarat convergent validity dengan baik. Kemudian hasil discriminant validity dan analisisnya, kita lihat di sini. Kita lihat di discriminating validity ini teman-teman ya. Nah, eh, uji discriminant validity untuk melihat apakah setiap variabel benar-benar berbeda satu sama lain. Ini dari hasil HTMT dan Forner-Lecker, ini teman-teman ya, ditemukan beberapa nilai yang melebihi batas yang digunakan. Artinya eh, variabel kemudahan, kepercayaan, dan perilaku pemakaian memiliki hubungan yang sangat, mohon maaf, memiliki hubungan yang sangat kuat sehingga masih sulit dibedakan secara jelas. Kemudahan dan perilaku pemakaian. Nah, kriteria HTMT mencaratkan nilai lebih kecil dari 0,90 agar diskriminan validasi terpenuhi. Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa nilai yang melebihi ambang batas tersebut. Nah, kemudahan terhadap kepercayaan ini 1,071, terhadap kepercayaan 1,071, lebih besar dari 0,90. Jadi, kalau lebih besar, kan mensyaratkan nilai lebih kecil ya, lebih kecil dari 0,90. Nah, ini kan lebih besar. Jadi diskriminatif validitinya tidak terpenuhi. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua konstruk ini memiliki kesamaan yang sangat tinggi dan sulit dibedakan satu sama lain. Kemudian, kemudahan terhadap perilaku pemakaian. Kemudahan terhadap perilaku pemakaian. Ini ini 0,987. Itu juga lebih besar ya teman-teman, lebih besar dari 0,90. Jadi diskriminan validitinya tidak terpenuhi juga. Saya dan
terhadap perilaku pemakaian itu juga lebih besar, jadi tidak terpenuhi juga. Keamanan terhadap kemudahan juga lebih besar dari 0,90, jadi tidak terpenuhi juga. Seperti itu. Kemudian formal lacquer-nya itu eh, keamanan. Hmm. Keamanan akar AV-nya 0,738. Kemudahannya 0,717. Kepercayaannya 0,630. Masih lebih kecil. Jadi eh, terpenuhi teman-teman. Diskriminan validity-nya terpenuhi. Untuk kemudahan 0,802, 0,888, 0,840 itu tidak terpenuhi karena lebih besar dari, mohon maaf, bentar ya teman-teman. Oh, jadi kemudahan akar AV-nya itu kan nilainya 0,802. Namun korelasi dengan kepercayaan itu 0,888 dan 0,840. Jadi lebih besar daripada 0,802. Maka diskriminan validity-nya tidak terpenuhi. Gitu. Begitu juga kepercayaan. Kepercayaan itu 0,816 dan korelasi dengan perilaku pemakaiannya 0,789. Jadi lebih kecil, masih lebih kecil ya. 0,789 ini masih lebih kecil daripada 0,816. Jadi termasuk diskriminan validity terpenuhi. Kemudian, untuk cross-loading terdapat beberapa indikator yang ternyata lebih kuat menjelaskan variabel lain dibanding variabel asalnya. Nih, cross-loading kita ambil dari sini ya teman-teman. Cross-loading. Nah, ini ya, langsung kita salin, taruh sini, Word, untuk dianalisis. Jadi X14-nya memiliki loading pada kepercayaan 0,X14. 0,831 yang lebih tinggi dibanding loading pada kemudahan 0,7. Indikator ini lebih mencerminkan kepercayaan daripada kemudahan. Kemudian X34-nya memiliki pola yang sama dengan X14, menunjukkan tumpang tindih antara konstruk kemudahan dan kepercayaan. X34, X14 sama ya teman-teman ya. 0,8 488, X34-nya, X14-nya 0,488 juga. Jadi sama. Nah, untuk di satunya memiliki loading yang sama dengan X1.1 pada konstruk kemudian 0,816 maupun perilaku pemakaian 0,803. Jadi sama juga. Untuk Y1-nya 816,
X satunya 816 juga sama ya teman-teman. Kemudian seluruh indikator keamanan kecuali X21 dan sebagian besar indikator lainnya memiliki loading tertinggi pada konstruk asalnya sehingga secara umum cross loading cukup memadai namun perlu diperhatikan pada indikator yang bermasalah. Nah, yang bermasalah yang ini yang X2.1-nya. Ini kecil banget nilainya, guys. Kemudian hasil rehabilitas ini Converge Alpha langsung disalin. Untuk rehabilitas ini, variabel kemudahan dan kepercayaan menunjukkan hasil yang baik karena nilai Cronbach alpha dan composite reliability sudah di atas batas minimal. Nah, sedangkan variabel keamanan memiliki nilai Cronbach alpha yang masih bawah standar. Kemungkinan karena adanya indikator yang X2 tadi itu yang bermasalah ya. Walaupun begitu, nilai composite reliability masih memenuhi syarat sehingga variabel keamanan masih dapat digunakan. Seperti itu. Kemudian yang keempat, lakukan pengujian dan analisis data tersebut berdasarkan evaluasi inner model. Nah, inner model itu dilihat dari nilai R square-nya dengan cara sama teman-teman kita lihat dari Smart PLS juga. Oh, model fit-nya belum ya? Nih, R square. Nih, ini R square-nya. R square-nya menunjukkan seberapa. Mohon maaf, nilai R square-nya ini digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variabel yang diteliti. Hasilnya menunjukkan seberapa besar variabel endogen mampu dijelaskan oleh variabel eksogen dalam model. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa kemudahan dan keamanan mampu menjelaskan kepercayaan sebesar 0,788 ya, 0,788. Artinya kepercayaan R-nya 0,788 ini menjelaskan 78,8% varians kepercayaan dikategorikan substansial. Hal ini menunjukkan model memiliki daya prediksi yang sangat baik terhadap konstruk kepercayaan. Kemudian perilaku pemakaiannya 0,707. Artinya variabel kemudahan keamanan dan kepercayaan mampu menjelaskan 71,4% varians perilaku pemakaian di kategori substansial dan model memiliki kemampuan prediksi yang kuat terhadap variabel independen utama. Kemudian F square-nya ini bahwa terlihat bahwa variabel kemudahan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepercayaan. Sementara pengaruh keamanan terhadap kepercayaan maupun perilaku pemakaian sangat kecil, bahkan hampir tidak ada. Nih, nilai F square-nya ya teman-teman 0,3 besar, 0,15, 0,35. Masih 0,. Nah, 0 F square-nya ini 0,35 teman-teman. Nah, kalau besar itu 0,15 sampai 0,35. Kalau sedang 0,02, 0,15. Kalau kecil lebih lebih kecil dari 0,02. Jadi 0,35 ini termasuk yang besar. Seperti itu.
Kemudian yang C, hasil analisis model fit minimal 2, ada fit summary dan model selection kriteria. Nah, model fit dievaluasi menggunakan SRMR standar ini, Rootman Square Residual. Nah, nilai SRMR-nya itu 0,08. Jadi dianggap fit lebih kecil dari 0,10, masih dapat diterima. Kemudian mencari Q2-nya. Q2-nya tadi yang di ini ya teman-teman ya. Q2-nya calculate nih start start calculation. Cari yang PLS predict LV summary. Nah, ini Q2-nya. Langsung disalin. Untuk kepercayaan Q2-nya adalah 0,787, sangat besar. Jadi eh, kriteria Q2 yang lebih besar dari 0,50 itu berarti relevansi prediktifnya sangat besar. Kalau perilaku pemakaian 0,689, relevansinya besar gitu teman-teman. Karena lebih besar dari 0,50. Nah, yang terakhir analisis PET koefisien hubungan langsung dengan mediasi. Caranya adalah dengan calculation, bootstrapping, star calculation. Lihat di PET koefisien ini teman-teman. Nah, langsung disalin. Signifikansi dinilai berdasarkan T statistik dan p-value. Keamanan terhadap kepercayaan. Itu T statistiknya 0,2 keamanan mana kamu? T statistiknya 0,288, p-values-nya 0,773. Nah, ini dinyatakan tidak signifikan karena jadi H1 itu ditolak, keamanan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan dalam model ini. Kemudian yang keamanan perilaku pemakaian itu T statistiknya 0,299 dan p-value-nya 0,765. 0,765. Tidak signifikan karena keempatnya keamanan terhadap perilaku pemakaian itu ditolak. Karena statistiknya kan 0,299 ya. Jadi lebih kecil dari 1,96 dan p-value-nya lebih besar dari 0,05. Jadi tidak signifikan, teman-teman. Nah, kemudian kepercayaan itu 19,280. Nah, sangat signifikan karena ini 19,280 ini lebih besar dari 1,96. Terus p-value-nya ini juga lebih kecil dari 0,05. Jadi sangat signifikan. Jadi kemudahan terhadap kepercayaan ini diterima dan berpengaruh positif dan sangat kuat terhadap kepercayaan. Jadi kemudahan dan kepercayaan ini merupakan hubungan terkuat dalam model. Kemudian kemudahan perilakunya, kemudian kemudahan dengan terhadap perilaku pemakaiannya ini, tes statistiknya 4.
0,045, terus P value-nya 0,000, jadi termasuk signifikan karena P value-nya lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat diterima. Untuk kepercayaan dan terhadap perilaku pemakaian itu P value-nya 0,149. Jadi lebih besar dari 0,05. Jadi tidak signifikan ditolak. Seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk analisis mediasinya, H6 terhadap mediasi kepercayaan pada kemudahan terhadap perilaku pemakaian. Ini jalur kemudahan dan kepercayaan ini signifikan karena P value-nya lebih kecil dari 0,05. Namun jalur kepercayaan terhadap perilaku pemakaian tidak signifikan karena P value-nya lebih besar dari 0,05. Jadi P value-nya itu 0,149, lebih besar dari 0,05. Nah, dengan demikian efek mediasi tidak terbukti secara statistik. Jadi H6 itu ditolak. Nah, untuk H7-nya, mediasi kepercayaan dan keamanan. Jalur keamanan terhadap kepercayaan tidak signifikan karena p-value-nya 0,77773. Sedangkan dia lebih besar daripada 0,05. Untuk jalur kepercayaan eh, terhadap perilaku pakaian juga tidak signifikan karena p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05. Jadi H7-nya itu juga ditolak. Untuk H1-nya, kemudahan terhadap kepercayaan itu diterima karena karena p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Untuk H2-nya juga keamanan terhadap kepercayaan itu ditolak karena p-value-nya ini p-value-nya lebih besar dari 0,05. H5-nya kepercayaan perilaku pemakaian itu ditolak juga, H6-nya juga ditolak, H7-nya juga ditolak. Pokoknya kalau ditolak itu artinya p-value-nya itu eh, lebih besar dari 0,05. Harusnya harusnya p-value itu lebih kecil dari 0,05. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga benar ya teman-teman. Semoga benar dan bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.